bagaimana Lachlan Brook. Pemirsa, tendangan kaki kiri kali ini dicoba berikan bola kepada Patrick Wood. Ini dia Lachlan Brook coba melakukan tendangan ke dalam. Sementara bersiap-siap juga di belakangnya ada Luke Duzo. Main Papua pemirsa, ramai rumah kick, bahaya pemirsa, muncul dari belakang. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Bagaimana sebuah free kick yang dilakukan oleh para pemain dari Australia tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia dan membuat skor tertinggal saat ini Indonesia 0-1 dari Australia. Free kick yang memang akurat ya, yang dilepaskan oleh para pemain Australia, di mana Brook melepaskan umpan ke tiang jauh. Tidak ada pengawalan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia sehingga ada free header di sana. Kita lihat ada free header yang dilakukan dan Hernando sebetulnya sudah bisa membaca, tapi sulit untuk bisa tadi menahan. Ya, kita lihat ya, yang mencetak gol adalah kapten ya, yaitu Mark Tokic yang berada di tiang jauh melakukan heading sambil terjatuh. Sebetulnya sudah terbaca oleh Hernando, tapi sulit untuk dihalau oleh Hernando dan masuk tadi menjebol gawang dari Hernando Aris Sukaryadi. Bagaimana para pemain Indonesia tidak melihat ada pergerakan tanpa bola yang dilakukan dari Mark Tokic, sebenarnya semuanya hanya terpaku dengan bola ya, sehingga akhirnya lepas dan dengan sangat bebas tadi Mark berhasil melakukan heading dan masuk ke dalam gawang dari Hernando Aris Sukaryadi. Pertandingan masih panjang. Betul. Indonesia tentunya masih punya kesempatan pemirsa, tidak boleh tentunya untuk patah semangat. Sekarang serangan kembali dilakukan oleh para pemain dari Australia. Masih tekanan kembali dilakukan pemirsa. Ini dia para pemain yang dari tadi terus mencoba menekan. Bagaimana kecepatan dari Lachlan Brook kali ini. Masih Brook mencoba kerjasama kembali pemirsa. Bahaya kali ini tendangan. Oh, kembali masih bisa. Dan lagi-lagi. Ya, ini merupakan save yang kelima yang dilakukan tadi oleh Hernando Aris Sukaryadi. Lepas dari memang masih ke gol, tapi Hernando Aris Sukaryadi terus-menerus pemirsa menjadi benteng terakhir menjaga gawang Indonesia. Dan serangan kembali berhasil dipatahkan. Ada kembali para pemain Indonesia berebut bola. Dan bola kali ini masih dikuasai lagi. Pindahkan lagi bola pemirsa. Oh, mencoba kali ini kepada gerakan dari Jacob Italiano. Dan sekarang berada di kotak penalti pemirsa. Diamankan kembali bola oleh penjaga gawang Hernando Aris Sukaryadi. Ya, sebelumnya Hernando melakukan Australia terus menyerang melalui kedua posisi fullback tersebut. Di sini kita lihat Wood jelas melakukan pelanggaran. Ya, kita lihat dia coba untuk mengambil bola tetapi juga melanggar Pratama Arhan, dan terlihat Pratama Arhan sekarang di babak kedua lebih disiplin ya mengawal posisi. Oh, bahaya kembali pemirsa. Lepas kali ini. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Dan apa yang terjadi? Ternyata Patrick Wood berhasil mengelabui lini pertahanan dari Indonesia dan berubah skor menjadi 0-2. Di mana Indonesia tertinggal dari Australia. Indonesia tidak boleh menyerah. Indonesia masih harus bangkit. Walaupun saat ini memang berat, mereka terus ditekan oleh para pemain dari Australia. Proses gol yang sistematis yang dibangun oleh para pemain Australia terlibat kerjasama di antara lebih dari satu pemain yang memungkinkan Australia untuk mencetak gol kedua. Terlihat Brook yang melepaskan umpan dan sepertinya pemain pengganti ya. Kita lihat pemain pengganti Lopane yang tadi bisa memberikan umpan. Ya, cutback dia memberikan umpan kepada Wood yang berdiri bebas, dan terlihat lagi ada pemain yang masuk dari blind side, sudut yang tidak terlihat, yang bisa memberikan passing kepada Wood. Kita lihat Lopane memberikan passing kepada Wood yang bisa dengan mudah mencetak gol ketika memang Hernando sudah keluar dari posisinya untuk menutup ruang tembak atau ruang passing dari Lopane. Ya, serangan kembali dari para pemain dari Australia pemirsa. Alfredo Diwangga tadi mencoba memberikan bola ke depan, juga memang memberikan satu assist ya kepada Wood ya, pada Patrick Wood. Alessandro pemirsa. Dan sekarang bola kembali ke Alfredo Diwangga. Pratama Arhan kali ini main dari PSS Semarang yang memang juga tampil sangat baik sejauh ini di kompetisi lokal Indonesia. Dan sekarang pindahkan lagi bola ke kanan. Masih mencoba menekan Asnawi. Masih Asnawi Mangkuala pemirsa. Sebuah terupas dia berikan bola para pemain dari Indonesia. Oh, masuk kali ini. Kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki. Dan oh, sukar dipercaya pemirsa. Sebuah tendangan. Indonesia bisa. Indonesia mampu mencetak gol ketika sebuah peluang. Dan Wildan Sulaiman berhasil merobek gol dari Australia. 1-2. Indonesia masih punya kesempatan. Indonesia masih terus mengobarkan semangatnya. Inilah gol yang diperlukan ya bagi Indonesia untuk bisa kembali membuka peluang mereka di pertandingan ini. Kita lihat bagaimana ada kerjasama sebelumnya, di mana Ramai Rumakik memberikan bola kepada Witan. Witan yang melakukan pergerakan di tepi kotak penalti memilih untuk langsung syuting
karena pertahanan dari Australia yang begitu rapat dan padat, dan dia berhasil mencetak gol bagi Indonesia di pertandingan ini. Come on Indonesia, masih ada peluang. Kita lihat masih cukup banyak waktu. Jika para pemain Indonesia bisa membangun serangan yang rapi, kerjasama yang baik, maka tadi kita melihat Indonesia bisa mencetak gol, di mana Witan menghasilkan gol yang berharga bagi Indonesia. Ya, Taufik Hidayat, striker dari Persija Jakarta pemirsa. Kali ini dimasukkan bersama dengan Subhan Fajri, pemain asal Persiraja Banda Aceh ya, untuk menambah kekuatan. Rizky Ridho kali ini memberikan umpan lagi kepada Alfeandra Dewangga pemirsa. Langsung saja membypass lini tengah. Dia berikan bola daerah kepada kecepatan dari Pratama Arhan. Tapi tampaknya sudah berada posisi offside Pratama Arhan. Ya, cukup berani ya Pratama Arhan naik overlap tadi untuk membantu serangan, coba untuk menyamakan kedudukan. Sayang sekali walaupun dia sudah bergerak ke ruang yang kosong di pertahanan dari Australia, tapi terperangkap offside. Baru pertama kali Pratama Arhan maju di babak kedua ini untuk membantu serangan. Ya, pertandingan di kanan kembali dilakukan oleh para pemain dari Australia pemirsa. Oh, masih kita saksikan pemirsa. Kali ini mencoba kembali. Oh, tendang. Sukar dipercaya memang pemirsa. Bagaimana para pemain dari Australia ini benar-benar dengan kemampuannya berhasil mengecoh pertahanan Indonesia. Dan shooting keras yang dia lakukan merobek gawang dari Hernando Aristaryadi. Dan sekarang menjadi kembali menjauh Australia dari Indonesia. Dan ini dia pemain yang paling berbahaya dari Australia, Jacob Italiano. Iya, Brook dan Jacob adalah dua pemain yang mengandalkan skill individunya. Dan ketika Brook lebih banyak memberikan umpan, maka Jacob adalah pemain yang memang lebih banyak melakukan shooting. Sebelumnya di babak pertama juga Jacob mendapatkan peluang untuk mencetak gol yang bisa di-save oleh Hernando. Dan di babak kedua ini terlihat ya bagaimana gerakan cepat yang dilakukan oleh Jacob tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia. Dan ketika dia mendekati kotak penalti, ya kita lihat dia capping melewati Rizky Ridho dan langsung dia shooting yang bisa menjebol gawang dari Hernando. Ini bukan gol yang mudah, tapi dia mencari sudut yang sulit untuk bisa dihalau oleh Hernando. Ke pojok kiri posisi penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi mencetak gol ketiga untuk Australia. Iya, kita lihat ya di mana dia melewati 3 pemain Indonesia. Benar. Jacob Italiano dan Indonesia saat ini tertinggal 1-3 pemirsa dari Australia. Masih, Patrick Wood, dan kali ini muncul kembali pemirsa. Tampak para pemain Indonesia sulit untuk bisa membaca gerakan-gerakan individu yang dilakukan oleh para pemain Australia. Dan sepertinya itu menjadi salah satu taktik ya dari Australia untuk bisa mengandalkan skill individu dari para pemain. Ya, kerja dari Rahmat Irianto pemirsa sudah selesai. Pemain dari Surabaya ini ditarik keluar dan dia sekarang digantikan oleh Komang Teguh Trisnanda, pemain asal Bangli, Bali yang saat ini bermain di Borneo ya. Iya, betul. Kita lihat ada tactical switch yang dilakukan oleh Coach Sintayong dan ini dia peluang dari Wood. Kita lihat dia melakukan shooting yang cukup keras, di mana Hernando juga sepertinya sudah sulit ya untuk bisa membaca arah bola. Sebelumnya Pratama Arhan yang tadi coba untuk melakukan, ya Pratama Arhan akan kembali memanfaatkan lemparan ke dalam ini, tentu sejauh mungkin mendekati penjaga gawang dari Australia. Ya, Taufik Hidayat kawal ketat kita saksikan pemirsa oleh Jordan Perkins. Sementara lemparan ke dalam dari Pratama Arhan kali ini. Pratama Arhan pemirsa, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Bahaya kembali. Kita lihat bagaimana para pemain dari Indonesia tadi apabila kehilangan bola maka para pemain Australia akan langsung melakukan counter cepat ya. Benar. Itu yang tentu perlu diantisipasi dan juga para pemain Australia sekarang sudah memainkan beberapa pemain baru ya di babak kedua. Ya, tentu dari segi kebugaran. Jangan kembali dilakukan. Ini dia semua peluang pemirsa dan gol! Taufik Hidayat, pemain dari Persija Jakarta, kembali menghidupkan harapan, kembali menghidupkan asa bagi Indonesia. Walaupun pertandingan tersisa 7 menit, Indonesia sekarang memperoleh ketinggalan menjadi 2-3. Pergantian pemain yang memberikan efek positif untuk Indonesia, di mana kita tahu Coach Sintayong memainkan Taufik Hidayat. Ada shooting yang dilakukan oleh Gunansar Mandowen yang justru diterima oleh Taufik, dan Taufik tidak dalam posisi offside, cukup tenang. Tadi dia membidik targetnya untuk bisa mencetak gol. Tendangan yang memang mengandalkan power, tapi juga akurasi terjaga. Itu yang sangat penting ketika pemain sudah berada di dalam kotak penalti. Taufik begitu tenang tadi dalam urusan melakukan finishing. Ya, asa bagi Indonesia masih terjaga. Masih ada leg kedua dan tadi Indonesia hanya tertinggal 1 gol. Ya. Dan masih belum berakhir pertandingan ini. Udah ya. Ronaldo Kuateh Oke. Betul, sepertinya akan melakukan debutnya ya. Betul. Salah satu pemain muda juga sama seperti Marcelino Ferdinand.
Benar, masih ada waktu bagi Indonesia. Yang penting bagaimana proses serangan yang rapi bisa mereka bangun. Ya, Asnawi kita saksikan pemirsa semangat juang itu Itu dia. sayang sekali tadi. Bola terlepas dari Taufik Hidayat. Ya, bisa dibayangkan tadi kalau bola berhasil dikaitkan tadi oleh kaki dari Taufik Hidayat pemirsa. Dan ya, sedikit panik tadi Nicholas Subban. Ya, Kita lihat pemirsa, Jacob mendapat kartu kuning karena dia tiba-tiba langsung masuk dan langsung mengambil bola. Dan Asnawi kali ini menguasai bola. Masih Asnawi. harus diulang. Diulang tangan bebas dan ini serang Memenangi bola di udara ya ketika berduel dengan para pemain Australia. dan detik-detik terakhir pertandingan pemirsa di malam hari ini dari Dushanbe, Tajikistan. Ronaldo Kuateh kali ini. Kita lihat pemirsa, pergerakan kali ini dilakukan oleh Australia. Berikan bola, coba mereka menekan. Ball possession dilakukan. Inilah leg pertama pertandingan antara Indonesia menghadapi Australia dalam laga menuju ke final Piala Asia U23 di Uzbekistan Juni 2022. Akhirnya pertandingan berlangsung di mana Indonesia harus menyerah 2-3 dari Australia dalam leg yang pertama. Tapi ini belum selesai karena masih ada leg yang kedua di mana Indonesia masih memiliki harapan untuk bisa tampil di pertandingan leg yang kedua nanti. Dan kalau kita saksikan pemirsa, bagaimana para pemain Indonesia telah berjuang semaksimal mungkin dengan berhasil mencetak 2 gol dari tertinggal 3 gol dari tim Australia. Ya, terlihat fighting spirit dari para pemain Indonesia sehingga mereka bisa mencetak 2 gol juga yang indah